Jadi ya menurut kebanyakan pejabat sana, aturan-aturan ini tuh selaras sama nilai-nilai yang mereka yakini. We are delighted to know that Uganda has been able to set the pace. Kayak Amerika, negara-negara Eropa, bahkan PBB, mereka tuh menyayangkan keputusan Uganda buat. Jadi di Afrika tuh kemarin sempat heboh ya, gara-gara di Uganda pemerintahnya baru banget ngesahin aturan baru yang dianggap cukup kontroversial. Pemerintah Uganda tuh baru aja ngesahin undang-undang anti anti kaum pelangi lah bisa dibilang. Dan aturannya ini nggak main-main loh, hukumannya ini nggak main-main. Soalnya hukuman terberat yang disiapin sama pemerintah Uganda adalah hukuman mati. Langsung rame lah, karena dianggap penerapan aturan ini tuh berpotensi munculin masalah sosial yang lebih buruk. Dan ini nggak cuma ke orang-orang yang terbukti LGBT, orang-orang yang nggak ngapa-ngapain pun itu bisa terancam kena dampak dari undang-undang baru ini. Kok bisa gitu ya? Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas kontroversi undang-undang anti kaum pelangi di Uganda di Learning by Googling. Oke, jadi di bulan Mei 2023 kemarin, Presiden Uganda, Yoweri Museveni, dia nih baru aja nandatanganin undang-undang baru, undang-undang anti hubungan sejenis. Dan ya kayak namanya, undang-undang ini tuh bakal ngelarang tindakan dan perilaku yang berhubungan dengan hubungan sesama jenis. Dan kalau menurut NBC News, undang-undang hubungan sesama jenis di Uganda ini tuh jadi salah satu yang paling keras yang diterapin di dunia saat ini. Ya gimana nggak keras, lu lihat aja nih, masyarakat Uganda yang terbukti melakukan tindakan hubungan sejenis, itu tuh bisa diancam hukuman penjara puluhan tahun sampai seumur hidup. Bahkan beberapa tindakan yang dianggapnya masuk kategori hubungan sesama jenis yang diperparah, itu bisa sampai diancam hukuman mati. Gue yakin di sini langsung banyak yang pro, langsung banyak yang kontra nih. Tapi sebelum kita bahas pro kontranya, kita perdalam lagi hukumannya biar jelas. Jadi yang perlu kita tahu nih, walaupun hukumannya nih kedengarannya keras banget ya, tapi gak semua pelaku hubungan ini bakal dijatuhin hukuman di Uganda. Terus yang dihukum yang gimana? Kalau menurut Asuman Basalirwa, salah satu anggota parlemen Uganda, dia bilang pasangan sesama jenis tuh gak bakal dituntut hukuman kalau tindakan mereka dilakukan di ruang private. Kayak di rumahnya sendiri misalnya, itu aman tuh. Tapi kalau mereka ngelakuinnya di ruang publik, apalagi sampai dengan aktif mempromosikan hubungan sesama jenis, itu baru tuh mereka bakal disangsi. Jadi kalau misalnya lu penyuka sesama jenis nih dan lu diem aja, ya itu lu aman, gak akan dihukum. Intinya itu. Terus concern lainnya dari undang-undang ini, yang disorot dari undang-undang ini tuh soal perlindungan anak. Jadi kalau tindakan sesama jenis seseorang itu berkaitan sama anak-anak, apalagi kalau sampai ada tindakan kayak grooming, pelecehan, sampai kekerasan ke anak, itu bisa dijatuhi hukuman mati. Jadi ya ini yang bisa dijatuhi hukuman mati itu yang berkaitan sama anak-anak. Kalau udah melibatkan anak-anak, kalau udah sebejat itu. Terus selain itu masih menurut NBC News, di undang-undang ini juga ada larangan buat orang-orang mengakui diri mereka sebagai kaum pelangi. Jadi bahkan mengidentifikasi diri kita sebagai pelangi itu juga dilarang. Jadi kalau misalnya ada orang kayak, halo, aku sukanya sama yang kayak aku juga loh. Nah itu dilarang, bisa dihukum juga itu. Karena jatuhnya kan mempromosikan juga kan. Jadi intinya kalau berdasarkan undang-undang yang baru disahin ini ya kayak yang tadi gue bilang. Mau lu transgender kek, mau lu doyan sesama jenis kek, selama lu nggak melakukan tindakan-tindakan di ruang publik dan lu nggak mempromosikan diri lu, ya nggak bakal jadi masalah. Icing weges ya, intinya sih itu ya berarti ya. And what is the punishment? Imprisonment for life. Dan sebenarnya kalau buat di Uganda, aturan ini tuh dibikin dengan banyak latar belakang yang jelas loh. Para legislator di Uganda tuh beranggapan kalau LGBT tuh bertentangan sama tradisi dan nilai luhur bangsa mereka. Apalagi Uganda sama banyak negara-negara Afrika lain, khususnya di Afrika Timur, mereka tuh masih menjunjung tinggi nilai agama dan emang terkenal sebagai negara-negara yang konservatif. Ketua Parlemen Uganda, Anita Among juga sempat bilang, tindakan ini tak lain untuk mendukung kesucian keluarga-keluarga di Uganda. Kami melakukan ini untuk mempertahankan budaya dan mendukung aspirasi rakyat kami. Jadi ya menurut kebanyakan pejabat sana, aturan-aturan ini tuh selaras sama nilai-nilai yang mereka yakini. Tapi walaupun menurut para anggota parlemen dan pemerintah Uganda aturan ini tuh sesuai sama nilai budaya mereka, tapi ternyata undang-undang anti hubungan sesama jenis ini tuh sempat ditolak sama Mahkamah Konstitusinya Uganda. Kenapa sempat ditolak? Jadi gini ceritanya, ternyata sebenarnya undang-undang anti sesama jenis di Uganda ini tuh udah sempat diterapin di tahun 2014. Cuma kalau menurut The Guardian, karena ternyata dalam penetapannya undang-undang ini tuh cacat prosedur, akhirnya undang-undang ini dibatalin. Tapi walaupun undang-undangnya sempat batal, hubungan sesama jenis sendiri di Uganda tuh emang udah dari lama dianggap sebagai tindakan yang apa ya?
Ya yang terlarang lah, yang secara nggak tertulis emang udah ilegal. Nah biar larangan-larangan tidak tertulis terkait hubungan sesama jenis di Uganda yang sebenarnya selama ini emang udah ada di sana itu bisa lebih kuat secara hukum, makanya akhirnya undang-undangnya tetap diusahain biar aktif lagi. Digodok lagi tuh, dibikin lebih detail lagi soal tindakan apa aja yang dilarang dan hukuman spesifik apa yang bakal dikasih ke si pelanggar. Dan setelah cukup lama, sekitar 9 tahun kemudian, di tahun 2023 ini, undang-undang ini akhirnya disahin lagi. Dimana kali ini ya bisa dibilang udah sesuai prosedur lah ini pengesahannya. Bahkan pas pengesahannya kemarin cuma satu anggota parlemen aja yang nolak pemberlakuan undang-undang ini. Sisanya mereka pada setuju, pada satu suara. So, when it came up 2014, now this time, I started trying to study this issue. What is it? The conclusion was no, this is a psychological disorientation by some people at some stage. It's not genetic, it's not hormonal, it is psychological disorientation. Oke, sekarang kita bahas dampak dari undang-undang ini, terutama dampak ke kelompok pelangi di sana. Jadi kayak yang gue bilang tadi, Uganda tuh kan emang masih dikenal sebagai salah satu negara konservatif di Afrika ya. Makanya kelompok-kelompok ini tuh jadi minoritas banget di sana. Bahkan sebelum undang-undang ini disahin, orang-orang LGBT tuh emang udah sering banget dapat perlakuan diskriminatif di sana. Mulai dari dikucilin sampai dianiaya. Dan setelah undang-undangnya sempat disahin di tahun 2014 kemarin, ini efeknya jadi makin berasa nih di mereka nih. Ya soalnya kan perlakuan diskriminatif orang-orang ini jadi semacam kayak ada landasan undang-undangnya kan. Jadi makin ngerasa bebas tuh orang-orang tuh mendiskriminasi mereka. Ditambah lagi setelah diterbitin undang-undang yang baru ini, yang di tahun 2023 ini, yang udah ada larangan tertulis buat ngidentifikasi diri sebagai LGBT. Fix ini mereka makin gak bisa gerak. Bahkan gara-gara undang-undang yang baru ini, jadi makin banyak kaum-kaum pelangi di Uganda yang sebelumnya emang udah teridentifikasi, yang jadi terusir dari rumahnya. Bahkan terusir dari negaranya. You are arresting us for literally doing nothing, for simply existing. You know, but where are we supposed to go? How did we become refugees in our own countries? Dan di sini yang jadi sasaran diskriminasi itu nggak cuma orang-orang yang udah jelas homes ya, nggak cuma yang udah jelas pelangi, enggak. Beberapa orang yang nawarin bantuan, kayak yang ngasih tempat tinggal ke penyuka sesama jenis yang jadi korban penganiayaan, itu juga berpotensi dihukum karena dianggap mendukung kaum tersebut. Jadi misalnya nih, lu straight, lu tuh orangnya straight, tapi lu ngelihat ada temen lu yang kebetulan doyan sesama jenis, abis diusir dari rumahnya. Karena ketahuan lah orientasi seksualnya sama orang tuanya misalnya. Terus lu solidaritas lah ceritanya. Oh teman gue lagi susah nih, gue bantu ah. Coy nginep rumah gue dulu aja gak apa-apa, santai. Nah itu lu bisa dianggap ngedukung praktek perpelangian. Dan ya berpotensi dihukum juga. Padahal aslinya lu gak ada sikap ngedukung, lu gak pernah ngomong ngedukung LGBT segala macem. Tapi karena pengen ngebantu temen doang, tetap lu bisa kena hukuman. Bahkan udah ada juga beberapa laporan yang datangnya tuh malah dari keluarga. Dimana mereka ngelaporin anaknya sendiri. Halo, saya mau lapor. Anak saya sepertinya penyuka sesama jenis. Jadi kayak mau lu anak gue juga, tetap kalau lu suka sesama jenis itu nggak ada ampun. Iya, segitu konservatifnya di Uganda. The first thing we hate is home. We hate that one completely. Terus selain itu, yang jadi concern gue juga nih, kalau menurut BBC, beberapa pihak tuh jadi khawatir kalau aturan ini malah disalahgunakan buat ngefitnah orang-orang yang nggak bersalah. Dan kekhawatiran ini bisa muncul soalnya udah mulai kelihatan nih. Sekarang di Uganda tuh udah mulai ada modus-modus pemerasan ke orang-orang yang dicurigai sebagai penyuka sesama jenis. Jadi mereka tuh bakal nerima ancaman, mau itu secara langsung ataupun lewat telepon. Dan setelahnya ya udah bakal dipalak tuh mereka. Disuruh bayar sejumlah uang kalau nggak mau dilaporin ke aparat. Di beberapa kasus malah aparatnya langsung yang malak, yang ngancem-ngancem sambil minta imbalan. Dan ini biasanya mereka ngancemnya sambil kayak nunjukin bukti foto gitu ya. Mungkin suatu hari lo lagi main nih sama temen yang mungkin jenis kelaminnya sama, lagi main biasa aja, tapi dengan angle tertentu difoto sama mereka, seolah lu kayak pelaku LGBT. Dan ya udah dari situ lu terus diancam. Kalau lu nggak mau bayar, foto ini bakal dijadiin laporan nih, lu bakal dihukum nih. Akhirnya ya mau nggak mau lu bayar, padahal aslinya lu straight, lu biasa aja. Jadi ya ternyata undang-undang ini tuh ada ngasih celah buat tindakan kriminalnya juga ya. Tapi dari sekian banyak dampak yang bisa ditimbulin dari penerapan aturan baru ini, baik itu yang negatif maupun yang positif, ada satu dampak yang justru malah bisa ngancurin Ugandanya sendiri. Dampak apa tuh? Tadi kan kita udah bahas ya, kalau ancaman hukuman mati tuh bakal dikasih ke tindakan-tindakan yang masuk kategori penyuka sesama jenis yang diperparah.
Salah satunya yang tadi, yang tindakan-tindakan yang melibatkan anak-anak tadi, itu bakal langsung dihukum mati tuh. Nah, tindakan lainnya yang masuk kategori bisa dihukum mati adalah hubungan sesama jenis yang akibatin penularan penyakit menular seksual. Kayak contohnya HIV. Kalau lu sampai udah nularin begitu, kemungkinan besar kelar lu udah. Nah, gara-gara itu, kalau menurut Human Rights Watch, sejak aturan ini diberlakukan, orang-orang Uganda tuh malah makin takut buat ngecek kesehatan mereka. Mereka takut buat ngecek mereka ini terjangkit HIV apa enggak. Mereka jadi makin takut mau periksa ke vaskes-vaskes di sana, karena kalau sampai terindikasi HIV, takutnya tuh bakal langsung dituduh macem-macem. Padahal kan belum tentu dapatnya gara-gara berhubungan sesama jenis kan. Mana ancamannya hukuman mati lagi kan. Ya wajar pada takut sih. Dan yang buat takut-takut ngecek gini ini cukup disayangkan sih. Soalnya di tahun 2021 kurang lebih udah 95% penderita HIV di Uganda yang tahu kalau mereka ngidap HIV. Dan itu jadi nolong banget ke penanganan HIV di sana. Jadi karena dulu orang sana cenderung nggak takut kan buat melakukan tes HIV, jadi ya banyak melakukan tes. Nah dari situ yang kena siapa-siapa aja kan jadi ketahuan kan. Dan berkat itu nge-trackingnya jadi lebih gampang, nyetop penularannya juga jadi lebih gampang. Bahkan kalau menurut UNAIDS, angka kematian akibat HIV/AIDS di Uganda tuh waktu itu ada di tren yang bagus banget. Angka kematiannya tuh juga jadi turun terus. Dan sayangnya aturan yang baru ini kemungkinan besar bakal ngerusak tren positif ini, bakal ngerusak tren yang udah bagus ini. Makanya banyak ahli yang jadi khawatir kalau gara-gara orang-orang pada takut sama aturan ini, endingnya mereka tuh malah jadi nggak aware sama kondisi kesehatan mereka. Dan malah bakal bikin penyakit ini berpotensi makin nyebar gara-gara pada takut periksa. Padahal dia sebenarnya ada virus HIV-nya. Terus cara nggak sadar disebar tuh ke orang lain. Endingnya malah jadi hancur kesehatan nasional ntar. Anjir. Dilematis juga ya. Masuk ke pro kontranya nih sekarang nih. Keputusan Uganda buat ngesain undang-undang ini pastinya dapat kecaman keras dari dunia internasional. Dan kayak bisa kita tebak, negara-negara barat kayak Amerika, negara-negara Eropa, bahkan PBB, mereka tuh menyayangkan keputusan Uganda buat mensahkan aturan anti kaum pelangi ini. Bahkan Amerika langsung respon keras dengan nangguhin bantuan-bantuan mereka ke Uganda. Termasuk di sini bantuan buat penanganan AIDS, pelarangan visa buat pejabat Uganda, sampai ancaman pembatalan kerjasama ekonomi. Amerika bahkan sampai ngupdate travel advice buat warganya yang mau pergi ke Uganda. Dan gak cuma dari Amerika, kemungkinan besar sanksi internasional juga bakal dikeluarin sama Kanada, sama negara-negara Uni Eropa ke Uganda terkait undang-undang anti hubungan sejenis yang baru aja disahin ini. Ini ketebak sih ya negara-negara mana aja yang bakal ngecam ya. It's being called one of the toughest laws in the world. Earlier this week, Ugandan President Yoweri Museveni signed new legislation criminalizing homosexuality. Now, international donors have made it clear they're not happy. The World Bank has halted a healthcare loan, saying it wants to make sure its development objectives are not affected by the new law. Tapi walaupun dikecam sama banyak negara barat dan PBB, di sisi lain ternyata keputusan Uganda ini juga dapat apresiasi dari beberapa negara lain di Afrika. Kalau menurut NBC News, 32 dari 54 negara di Afrika tuh udah netapin hubungan sejenis sebagai tindakan kriminal. Dan kalau secara internasional, totalnya tuh udah ada 67 negara yang nganggap hubungan sejenis sebagai tindakan kriminal. Ini berarti dari Afrika aja udah hampir setengahnya ya. Dan ya balik lagi, ini tuh nggak lepas dari latar belakang budaya masyarakat Afrika yang emang masih banyak yang konservatif. Makanya nggak heran kalau beberapa negara kayak Kenya, Tanzania, Ghana, itu mereka jadi terinspirasi buat ngebikin undang-undang anti hubungan sejenis juga, kayak di Uganda. Ini berarti Uganda jatuhnya kayak semacam pioneer ya dia ya. Tapi yang menarik nih sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, aturan di banyak negara Afrika yang nganggap kalau hubungan sejenis ini sebagai tindakan kriminal, itu tuh ternyata asalnya justru dari undang-undang yang dikeluarin sama koloni Eropa zaman dulu. Yang waktu itu ngejajah negara-negara Afrika ini. Ya zaman dulu kan negara-negara Eropa tuh emang anti banget ya sama yang sesama jenis gini. Bahkan dulu kalau ketahuan ada di sana tuh kan sampai dibakar loh. Sebelum akhirnya mereka jadi seterbuka ini sekarang. Jadi ya ini kan agak-agak kocak ya. Dulu aturannya mereka sendiri yang netapin, sampai akhirnya meresap di orang-orang lokalnya, meresap di orang-orang Afrika lokalnya. Sekarang aturannya mereka sendiri yang nolak. Mereka sendiri yang jor-joran ngedukung LGBT. Gimana coba tuh?
Tapi ya gimana ya, emang cukup sensitif ya sebenarnya kalau ngomongin ini tuh ya. Kalau buat gue pribadi sih, gue nggak bisa ngedukung LGBT. Karena sama agama gue jelas dilarang itu. Cuma mungkin kalau dari undang-undang di Uganda yang baru tadi, kalau dari aturan yang baru tadi, yang harus diperbaikin tuh yang di celah-celah kriminalisasi tadi ya. Biar nggak ada korban salah sasaran. Jangan sampai ada orang yang sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain, tapi malah dihukum gara-gara difitnah. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah tindakan Uganda ini udah tepat, atau menurut lu ini terlalu keras? Silakan komen. In Kenya, Tanzania, and Ghana, there are campaigns underway to replicate the new Ugandan law. We are delighted to know that Uganda has been able to set the pace. It's a good thing that other countries are also taking up this issue. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang undang-undang baru di Uganda yang terkait anti hubungan sesama jenis yang dianggap cukup keras lah sama banyak negara-negara barat. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Masih gue tunggu komennya ya. Ini kalau kemarin suara gue serak kan, suara gue hilang. Ini alhamdulillah suara udah bener. Tapi pilek banget gue. Aduh, mampet banget. Makanya kalau ngomongnya jadi kayak napasnya abis gitu. Maaf ya, sumpah susah banget gue napasinnya. Minta doanya semoga cepat sembuh. Amin. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu menanya, atau lu menambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.